Audio Jungle. Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Nunggu Buko yang dipersembahkan oleh Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Kaum muslimin dan muslimat pemirsa Silampari TV yang insya Allah kita selalu dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersyukur atas segala nikmat Allah dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin, dengan mempraktekkan menjalankan ibadah dalam kehidupan sehari-hari. Hendaknya kita selalu berterima kasih atas segala rahmat nikmat yang diberikan Allah kepada kita semua. Salawat dan salam mudah-mudahan dan selalu tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarga, sahabat, pengikut-pengikutnya yang telah mendahului kita hendaknya, dan kita mohon kepada Allah ditempatkan di tempat yang paling mulia di sisinya. Kepada kita semua kaum muslimin dan muslimat yang tengah melaksanakan ibadah puasa, kita hendaknya selalu diberikan kesehatan, kesempatan. Percuma orang yang sehat tetapi tidak punya kesempatan. Percuma kita sempat tetapi tidak sehat. Kesehatan yang kita miliki, kesempatan yang diberikan, kita manfaatkan mumpung kita masih di bulan suci Ramadan ini. Kaum muslimin dan muslimat pemirsa Silampari TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, apabila kita tidak berpuasa selama atau di bulan suci Ramadan ini, Islam itu tidak sulit tapi jangan dipersulit. Islam itu mudah tapi jangan dipermudah. Misalnya kita tidak bisa melaksanakan sholat sebagaimana mestinya, kita tidak bisa mendirikan sholat tegak sebagaimana kuatnya, maka boleh kita sholat duduk, berbaring dan lain sebagainya. Ini rukhsah. Nah, kita tidak bisa melaksanakan ibadah puasa karena sakit misalnya, karena hamil bagi wanita, karena menyusui bagi ibu-ibu dan lain sebagainya. Atau kita lanjut usia, tidak sanggup lagi melaksanakan ibadah puasa. Begitu wajibnya ibadah puasa ini, hukumnya sama dengan sholat, wajib, harus kita kerjakan, mau tidak mau harus kita kerjakan. Maka bagi kita yang tidak bisa melaksanakan ibadah puasa sebagaimana mestinya, boleh kita membayar fidyah. Membayar fidyah ini, misalnya kita hari ini makan, kita hitung dengan uang misalnya 50.000 satu hari. Dari sarapan pagi, makan nasi beserta lauk pauknya siang hari, makan nasi beserta lauk pauknya sore hari, kita hitung misalnya 50.000. Boleh kita keluarkan fidyah kita itu dengan uang, boleh. Boleh juga kita belikan makanan, beras kepada orang yang berhak menerimanya. Kita misalnya tidak puasa selama bulan suci Ramadan oleh karena sesuatu alasan yang syar'i, 7 hari misalnya, atau 6 hari misalnya kita tinggal selama bulan suci Ramadan. 1 hari misalnya kita ukur dengan kita belanja membeli makanan itu 50.000, dikali dengan 6 hari berarti 300.000 yang kita keluarkan kepada orang yang berhak menerimanya. Karena ini wajib, mau tidak mau harus kita kerjakan. Perintah agama, rukun Islam, sama dengan rukun sama dengan sholat wajib kita lakukan. Puasa pun demikian. Bukan hanya orang yang mampu saja, orang miskin, orang yang susah, kalau sakit misalnya membayar fidyah tadi, begitu wajibnya puasa ini. Maka dari itu bagi kita yang tidak
tidak bisa melaksanakan puasa oleh karena alasan syar'i, boleh kita membayar fidyah dengan uang, boleh. Boleh. Kita hitung tadi, satu hari kita tidak berpuasa, satu hari kita makan minum itu, kita hitung dengan duit misalnya 50.000, 6 hari kita tinggal, maka 50.000 dikali 6 jadi 300.000 yang harus kita keluarkan. Atau misalnya kita sebulan penuh tidak berpuasa, sebulan penuh kita tidak berpuasa oleh karena alasan syar'i tadi, maka 50.000 dikali 30 hari kita keluarkan kepada orang yang berhak menerimanya. Ini pengganti kita tidak puasa tadi. Fidyah yang kita berikan pengganti karena kita tidak puasa karena alasan syar'i. Jangan kita misalnya sehat, segar bugar, malas makan sahur, malas berpuasa. Sehat, tubuh kita sehat, kuat, badan kita kuat, lantas kita bayar fidyah. Jangan sampai. Fidyah ini ditentukan kepada orang-orang yang sudah digariskan oleh syar'i. Sakit yang tidak sembuh misalnya, orang sudah tua renta yang tidak bisa lagi melaksanakan ibadah puasa, atau misalnya hamil, khawatir terhadap janin, atau ibu-ibu menyusui dan lain sebagainya. Boleh kita membayar fidyah dengan uang, boleh. Beberapa hari yang kita tinggalkan di bulan suci Ramadan, kita sampaikan tadi misalnya 50.000 kita makan sehari, dengan ukuran seperti itu, maka kita kalikan seberapa hari kita tinggal atau tidak berpuasa di bulan suci Ramadan. Nah ini bayar fidyah itu artinya kita sama saja dengan berpuasa. Oleh karena kita tidak bisa melaksanakan ibadah puasa karena alasan syar'i tadi, maka kita bayar fidyah. Kaum muslimin dan muslimat, pemirsa Selampari TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Perintah wajib harus dilaksanakan. Berdosa apabila kita tidak melakukannya. Akan dipertimbangkan, akan diperhitungkan Allah apabila kita tidak melaksanakan kewajiban ini. Mari kita senantiasa selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita tidak berpuasa kalau kita sehat, kalau kita ada alasan syar'i, jangan sampai kita tidak membayar fidyah dari puasa itu. Mudah-mudahan sangat bermanfaat bagi kita semua. Insya Allah apa yang kita lakukan hendaknya baik dan mendapatkan pahala bagi kita semua. Mohon maaf pada Allah, kita sama-sama mohon ampun. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Billahi fisabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.